sudah ada beberapa di depan ya, yang masih ada di belakang bisa langsung ke depan semuanya ya. Showstopper, the life of a waste popper. Come with me, cause I'm a big popper. You do but Di Jakarta maupun di Bandung, mana suara selamat pagi? Wah, luar biasa, tepuk tangan buat Anda semua ya. make me bleed with painted claws. Get on top, complications of a mess. Langsung saja kita sambut, ini dia Extreme Dancer. Sekali lagi selamat pagi dan selamat datang buat teman-teman dari CBR Community baik yang dari Jakarta, Bandung, Bogor, Depok dan sekitarnya. Selamat pagi semuanya. Tepuk tangannya dong yang lebih meriah. Dan langsung saja kita panggil untuk membuka. Langsung aja kita panggil dan boleh dikasih tepuk tangan yang meriah. Ini dia Bu Istiani Suryani. Iya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Pada hari ini, alhamdulillah kita bisa ketemu di sini dalam situasi yang tidak hujan. Karena beberapa hari ini hujan di Jakarta di hujan. Mudah-mudahan terapan riding ini sampai nanti siang bisa berjalan dengan lancar. Teman-teman saya, rekan-rekan saya senang sekali di sini karena saya terasa lebih kecil karena banyak yang gede-gede. Kalau saya ketemu sama teman-teman di teman-teman kopi saya rasanya gede, kalau di sini saya kecil gitu ya. Baik, jadi pada acara ini kita semua nanti kita bermaksud untuk mengadakan satu acara fundraising di mana kita bisa bertemu dari mulai di Bandung maupun dari Jakarta. Dengan pertemuan ini mudah-mudahan tali silaturahmi teman CBR yang ada di Bandung dan ada di Jakarta bisa terjalin dengan baik, bisa saling komunikasi saat kalau membutuhkan apa-apa bisa saling kontak-kontakan. Acara ini juga kami maksud persahabatan dan partnership di antara kita sebagai asal motor dari pabrikan maupun dengan dealer bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu tak lupa saya ucapkan selamat datang dan saya sangat berapresiasi pada teman-teman semua dari komunitas CBR Bandung dan komunitas CBR yang hari ini meluangkan waktunya di akhir pekan. Saya juga minta maaf sebelumnya karena saya nggak sadar hari ini adalah hari puasa Arafah. Seharusnya memang bapak-bapak dan ibu pasti banyak yang seharusnya bersama keluarga. Tapi kami mohon maaf mengundang bapak-bapak ke sini untuk kita bisa bertemu. Nah, siapa tahu pertemuan ini juga membawa berkah yang bisa kita dapat Allah nanti di akhirat nanti. Pertemuan ini tidak hanya berhenti di sini, tapi kita bisa ketemu lagi. Untuk itu nanti Teddy dan teman-teman akan memohon feedback pada teman-teman. Acara apa sih yang pas buat teman-teman NSR? Maaf, CBR. Maaf. Jadi karena ini ada satu hal acara kami yang pertama gathering setelah dulu kita ada beberapa acara gathering pendahuluan. Jadi nanti kami juga mohon masukan. Mudah-mudahan di next time kita punya waktu dan kesempatan kalau kita punya umur panjang, kalau tidak ada apa-apa, kita bisa bertemu lagi dalam acara yang lebih menarik dan kita kemas sesuai dengan Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, mudah-mudahan persahabatan kami, persaudaraan kami dengan Bapak, rekan-rekan semuanya. Sebenarnya Bapak atau rekan-rekannya belum rekan-rekan brother semua. Ini bisa kalau bro gitu. Nanti kita bicara jadi mudah-mudahan ini bisa berlangsung secara kontinu dan kita saling bisa memberi masukan. Karena bagi AHM teman-teman semua adalah partner kami yang kami siap menerima masukan. Karena tanpa Bapak dan Ibu kami tidak berarti dimanapun kami berada. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Honda, salam satu hati.
kasih, terima kasih Ibu Siti. Ya, Oke, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Istiani Sursriyati. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi mengenai oil dari Bapak Yosef Utama selaku Part Sales Departemen 1. Ya, Silakan. silakan boleh dikasih tepuk tangan dong. Silakan Bapak. Baik, selamat siang Bapak-Bapak. Oke, saya dari divisi parts di PT Astra Honda Motor. Saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan produk AHM Oil namanya. Nah, produk AHM Oil ini dipakai juga di Honda CBR. Jadi produk AHM Oil yang dipakai di CBR adalah namanya AHM Oil SPX1 fully synthetic. Backgroundnya adalah perkembangan teknologi motor semakin berkembang sehingga membutuhkan pelumas yang lebih canggih. Performance juga kita lihat produk-produk sekarang ada premium sport yaitu CBR 250 dan 150. Makanya kita tunjang juga dengan produk kita yang berkualitas yang khusus untuk motor berperforma tinggi. Viscosity rendah untuk mendapatkan performa mesin yang optimal juga hemat bahan bakar. Selain itu masih banyak sih seperti mudah startup waktu awal, irit biaya perawatan dan lain-lain. Makanya teknologi oli kita adalah 10W30. Waktu dulu kita masih 20W30, tapi sekarang udah shifting semua ke ada standar. Kita punya produk namanya SPX1 dan untuk yang premium kita menggunakan SPX1. Technical Service Training Department. Ya. Boleh bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya diberi kesempatan untuk presentasikan sedikit teknologi atau fitur yang ada di CBR 250. Perkenalkan, saya Sarwono Edi, saya dari Technical Service Training Department, dari bagian Technical Service Development. Pada hari ini kita akan sedikit mengulas tentang teknologi yang ada di CBR 250. Sedikit saya ulas sedikit tentang konsep produk. Jadi CBR 250 dikembangkan dari konsep memadukan dari styling, performance, dan komfort atau kenyamanan. Jadi kita bagi menjadi 4 gaya sport mewah, luxury style. Ya. Ini terinspirasi dari VFR 1200 dan CBR 1000R. Terus kemudian performa ekstrim. Itu performanya untuk CBR 250 ada 6 speed, kemudian FI, PWC, 4 valve, ya, kemudian menggunakan radiator tentunya. Menjadikan CBR 250 ini motor yang fun to ride, jadi enak atau menyenangkan untuk kendaraan. Terus ada fitur yang tak tertandingi, ya. Jadi di beberapa merek kan tidak ada. Jadi ada combine anti-lock brake system, ya, untuk yang tipe yang menggunakan ABS. Ada front dan rear disc brake, ada rolling suspension. Yang terakhir adalah kenyamanan yang sempurna. Nah, untuk gaya sport mewahnya dari desainnya itu sendiri dan speedometer, front body bagian depan, kemudian lampu depan, kalau kita lihat lampu depannya bagus ya, kemudian cover body samping, ini desain mesin dan knalpot. Kemudian untuk performa ekstrim, sedikit nanti saya detailkan ya, jadi mesinnya 250, kemudian frame-nya dan lain-lain. Kita mulai dari mesin. Mesinnya memang didesain bukan dari diambil dari motor lain, jadi memang dia didesain untuk 250, jadi mesin baru nih. 6 speed, FI, DWC, 4 valve, ya, sudah memenuhi standar Euro 3. Jadi advantage-nya menghasilkan performa dan respon tarikan yang baik dan serta hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. Kemudian motor ini dilengkapi tentunya dengan radiator. Jadi untuk mempertahankan suhu agar konsisten, jadi lebih konsisten dalam suhunya.
Kemudian kita lihat rangkanya. Tipe rangkanya adalah diamond twin spark steel frame. Kalau kita lihat seperti ini, menggunakan tipe diamond twin spark dari pipa baja berat dirancang khusus untuk menunjang mesin dan suspensi rolling. Ya, karena di tengah ini nanti ada suspensi rollingnya, jadi menghasilkan kestabilan dan kelincahan serta kenyamanan yang sangat baik. Kemudian untuk mesin itu sendiri, mesinnya dilengkapi dengan di sini ada metal piring. Jadi kalau di motor yang lebih besar biasanya sudah tidak menggunakan lahar lagi atau piring, tapi menggunakan metal piring seperti teknologi yang ada di mobil. Jadi menghasilkan suara yang lebih halus dan dilengkapi dengan primary engine balancer. Jadi sudah ada balancernya. Tentunya motor ini kompak dan suara mesin lebih halus. Dan terakhir ini ada suspensi rolling. Ini rollingnya. Jadi suspensi ini memungkinkan pergerakan lebih progresif. Saya akan jelaskan. Itu dirancang untuk mencegah penguncian rem saat rem mendadak. Jadi kalau tiba-tiba di jalan itu kan kita nggak tahu ya, ada halangan atau apa. Seperti tadi ya, coba gitu. Di sini rasanya tidak memungkinkan itu. Ya, terima kasih Mas Dedi. Selamat siang. Menurut saya ini motor agak besar ya, jadi bodinya besar, jadi untuk bisa lebih mantap lagi di jalan. Saya menerangin sirkuit sirkuit ini tikungannya ada yang minus ya, minus. Hati-hati kalau misalkan untuk merabahkan motor, karena kalau misalkan tiba-tiba langsung belok aja karena sudutnya itu agak miring, jadi itu hati-hati. Jadi jangan langsung. Jadi benar-benar harus diperhatikan dulu, kita lihat bukan hanya treknya aja, tapi sudutnya kemiringan itu sendiri itu tolong diperhatikan karena itu sangat penting sih. Jadi di sini banyak high speed corner dan ada brake, hard brake di sana, ada brake di sana, sama di sini di pos 8 itu ada lumayan juga. Dan juga ya nanti misalkan ada kekurangan atau apa teman-teman bisa tanya ke saya untuk menggunakan motor dalam tikungan, menggunakan rem dan sebagainya. Saya mau ingetin aja kalau di sini takutnya biar nggak terjadi yang tidak diinginkan. Untuk pas setelah break, pas setelah melakukan tikungan itu tolong jangan sampai menggunakan rem belakang, apalagi sangat dikejutkan itu, jangan, itu sangat bahaya sekali. Jadi maksudnya di sini kalau mau masuk cornering semuanya harus terus braking, terus setelah itu baru belok. Ya, posisi rem juga kebanyakan 70% yang di depan. Kalau saya sama belakang sih nggak sama saya pakai, tapi itu sangat untuk kontrol aja, kontrol. Dan di posisi mungkin nanti kalau misalkan posisi badan ada di motor ya, misalnya kita mau belok kanan, kaki kanan dibuka, kaki kirinya itu tolong dirapatkan ke tangki. Dirapatkan ke tangki itu fungsinya untuk mengendalikan itu motor. Misalkan kita mau lebih rebah, kita agak dorong tekan gitu ya, tekan. Misalkan terlalu rebah itu bisa menggunakan kaki, tapi kalau misalkan kakinya nggak nempel ke aspal, bisa menggunakan kaki sebelah kiri, misalkan ke kanan, agak tekan aja di tekan sebelah kirinya, itu motor otomatis akan naik. Terus itu aja sih mengenai racing line ya, racing line brake di luar, di out, cornering, masuk in, baru agak digas sedikit, jangan digasnya jangan langsung full, tapi setengah.
di feeling aja, feeling kita. Misalkan memang kurang, tambahin. Kalau misalkan menurutnya sudah cukup. Itu aja mengenai cornering. Juga nanti kalau ada motor sih tadi memang saya jelasin dulu di sini. Kalau posisi badan, misalkan dari kanan, badan akan condong ke arah sedikit turun. Karena kalau misalkan posisinya begini, motor akan tidur, akan belok pun akan motor akan nembung gitu, goyang-goyang. Jadi benar-benar kita yang kontrol motor. Jadi posisi misalkan kalau kanan, posisinya injak kakinya ini, injak dengan kontrol ini dijaga sama kaki kiri dikontrol. Jadi baru open. Gitu. Begitu juga kalau belok kiri agak pindah, badannya kita agak sedikit menekan di depan karena kita di kalau motor itu depan itu lebih penting dari belakang. Posisi belakang sampai mau seperti apa, asal depannya masih kita kontrol, itu enggak terjadi apa-apa, nggak akan crash atau apa. Tapi misalkan di depannya kita nggak bisa kontrol, itu nggak akan belok, nggak bisa apa namanya, nggak bisa motornya nggak bisa enak kita bawa lah dengan itu. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Luar biasa kalau bikers, semangat semua ya. Rekan-rekan, sengaja di sesi kali ini kami ingin berkenalan dari Community Development bahwa sebetulnya di Astra Honda Motor untuk urusan komunitas itu ada di Honda Customer Care dan kami di Community Development sebagai GIC-nya. Artinya buat rekan-rekan CBR mungkin baru pertama kali kita ada sebuah gathering ya, apalagi regional, bukan cuma Jakarta atau Bandung. Jadi kalau di Astra Honda Motor rekan-rekan untuk komunitas itu sepertinya ada bukan dua pembagian, tapi kita mencoba memetakan. Kita ada yang virtual dan non virtual. Untuk virtual itu istilahnya dunia maya, bukan dunia maya, dunia. Takut kalau udah mulai panas kan, jadi mulai ada kurang pergerakan ya rekan-rekan. Jadi di virtual kita punya ada web untuk rilis dan forum. Rekan-rekan pasti, apalagi dari CBR kasus ada yang kalau nggak salah, ada ikut hadir? Ya biasa main di dunia maya. Teman-teman juga bisa online karena keterbatasan mungkin di Honda. Kami pun memfasilitasi. Artinya AHM akan bisa pada saat rekan-rekan punya aktivitas skala nasional atau skala regional yang melibatkan lebih dari 2 main dealer. Disitulah peran kami untuk turut support. Dan istilah kami di AHM itu bukan sponsor rekan-rekan. Kenapa? Karena kalau sponsor itu ada hubungan ke atas. Kami lebih suka dengan menggunakan partnership. Kalau partnership kita sejajar. Loh iya, antara Astra Honda Motor sebagai ATPM dan main dealernya itu kan entitas mandiri. Demikian pula dengan teman-teman CBR. Teman-teman pun membangun tanpa ada bantuan AHM maupun main dealer kan, entitas mandiri. Jadi sama rasa. Jadi yang kami harapkan, brand yang selama terbangun, teman-teman semakin kuatkan. Mudah-mudahan dengan bantuan fasilitasi dari kami, rekan-rekan bisa semakin solid, semakin eksis, dan lebih semakin berkembang. Mohon hari ini tidak seperti itu dan luar biasa. Teman-teman seperti kita sudah membuktikan bahwa hari ini dari Bandung, Jakarta dan Jakarta semuanya semua. Bebas teman-teman. Intinya masuk Anda sangat berharga buat kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini adalah pertama kali kami dari Steering Motorsport Department untuk ketemu dengan teman-teman di CBR dan tentu kaitannya bahwa CBR ini kan memiliki daerah sportnya juga sangat tinggi. Di acara gathering ini sangat tepat sekali ya, kemudian dari kita dari AHM menggunakan sentul kecil sebagai sarana untuk gathering. Naiknya yang benar, berkendara yang benar, segala hal yang benar dalam speed sehingga kita bisa cepat tetapi tetap aman dan safety. Kita sengaja menghadirkan Alan Fadilah, salah satu pembalap Honda yang sampai saat ini masih memperkuat tim Honda di Indoprix. Dia juga punya pengalaman di 600 dan pada bulan 3 bulan lalu berangkat juga ke Jepang untuk balap ST 600 juga bersama Motorsport Honda. Nanti Charlan akan coba menjelaskan tentang 3 pokok penting dari tata cara berkendara di sirkuit
Yang pertama adalah breaking. Breaking itu meliputi bagaimana mengambil titik pengereman yang efektif, kemudian membuka gasnya dan menutup kemudian membukanya. Tentu ini sangat penting karena kesalahan pada titik ini sangat fatal jika kita terlalu maju adrenalin kemudian lost control untuk melakukan braking. Kemudian yang kedua adalah mengenai racing line. Karena racing line ini yang menentukan bagaimana teman-teman itu nanti bisa merasakan pada kecepatan yang tidak terlalu over throttle pun overall speed akan tetap lebih cepat jika racing line-nya benar. Nah ini juga akan membuat satu hal yang cukup penting. Dan yang ketiga adalah mengenai cornering. Cornering ini tentu sangat diperlukan secara yang benar ya, karena salah corner yang terjadi bukan lutut aja yang nempel, tapi muka-mukanya nempel semua. Nah, itu kan yang tidak perlu terjadi pada teman-teman CBR. Event ini kalau diadakan rutin, saya rasa bisa meningkatkan animo dari pengguna Honda CBR khususnya, dan harapannya juga mungkin yang lainnya ya untuk bisa ikut di kelas memiliki motorsport ya. Terima kasih sekali kepada AHM yang udah menggelar acara ini. Semoga kedepannya lebih baik dan lebih banyak lagi event-event yang positif buat kita di komunitas atau di klub. Acara ini benar-benar luar biasa karena kita benar-benar senang, excited di sini. Betul teman-teman? Oke, akhir kata dari kami mungkin buat Astana Honda Motor, terus buat bangga kami karena kami sampai detik ini pun masih bangga mempergunakan sepeda motor Honda dan juga menjadi bagian dari keluarga besar Honda. Saya Teddy Suryadi dari PT Astra Honda Motor sebagai PIC untuk Community Development. Harapan kami teman-teman CBR se-Indonesia juga terapresiasi di wilayah masing-masing, semakin solid, semakin eksis, dan nanti mungkin di tahun depan kita membuat sebuah jambore untuk Jambore Nasional CBR. Itu mungkin, terima kasih, selamat sore. Halo, nama saya Ran Fadila, saya bergabung di tim Honda Jakarta. Acara hari ini berjalan sangat baik sekali, sangat ramai sekali. Antusias para teman-teman dari klub juga sangat baik sekali. Sukses buat Honda untuk acaranya. Kita ketemu lagi di next event, tentu saja di CBR Community. Bersama saya Yunis.